Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Sejarah yang berhubungan dengan kehidupan manusia di Indonesia khususnya. Dan kita akan membahas mengenai dasar-dasar apa itu sejarah. Ya, sebelum kita memasuki konten materi, ya, kita akan harus tahu dulu sejarah itu apa, konsepnya apa saja, dan cara berpikir sejarah itu ada berapa jenis gitu. Nah, di pertemuan kali ini juga ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, khususnya untuk satu semester ke depan. Yang pertama itu akan kita jelaskan kali ini, yaitu pengertian dan konsep sejarah digabung dengan cara berpikir sejarah. Yang ketiga, itu ada kehidupan manusia purba di Indonesia, ya. Kehidupan manusia purba di Indonesia ini nanti akan bersinkretisme dengan pengaruh budaya luar, khususnya ada pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi ini ada saling keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya. Oke. Nah, kita awali saja dengan pertanyaan besar dan pertanyaan yang sangat mendasar, yakni apa itu sejarah? Mungkin kalian sudah tidak ini lagi ya, sudah familiar maksudnya dengan kata sejarah yang identik dengan cerita masa lalu, identik dengan mungkin peperangan, peristiwa penting di masa lampau. Tapi sejarah itu unik, ya. Sejarah itu tidak berulang, ya. Peristiwanya tidak berulang, tapi fenomenanya bisa berulang, ya. Nanti kita jelaskan secara detail. Nah, sejarah ialah secara harfiah ya, sejarah itu adalah peristiwa manusia di masa lampau dalam konsep ruang dan waktu, di mana ini mengalami perubahan yang berkesinambungan. Nah, jadi sejarah itu identik dengan aktivitas manusia di dunia, ya, di bumi ini. Jadi objek kajiannya itu adalah manusia, bukan tumbuhan, bukan hewan atau makhluk hidup lainnya. Jadi fokus kajian sejarah itu terhadap manusia. Bedanya, sejarah ini membahas tentang sejarah manusia di masa lampau. Kalau sosiologi ataupun rumpun ilmu lainnya di ilmu sosial itu rata-rata di masa kini. Nah, jadi manusia di masa lampau itu dikaji dalam konsep ruang. Ruang itu tempat dan waktu. Jadi ada batasannya. Jadi aktivitas manusia di tempat tertentu dan waktu tertentu itu dikaji di masa lampau. Nah, mengalami perubahan yang berkesinambungan. Jadi, adanya perubahan dari peristiwa satu dengan yang lainnya yang memiliki keterkaitan. Jadi, peristiwa A itu memiliki dampak terhadap peristiwa selanjutnya. Ya, Perang Dunia I itu akan berpengaruh terhadap di masa selanjutnya itu adanya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua pun berkesinambungan menjadi Perang Dingin dan selanjutnya. Itu konsep dasar sejarah. Jadi perlu ditekankan, sejarah ini bukan mitos, sejarah ini bukan ilmu katanya, ya, katanya. Jadi bukan, itu hanya berbeda dengan ilmu lainnya. Jadi sejarah ini berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Entah itu dengan cara wawancara, ya, dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung di peristiwa masa lampau, ya, diwawancara, ataupun dengan cara penelitian benda-benda yang ditemukan di masa kini yang hidup, maksudnya diciptakan di masa lampau. Ya, ketika menemukan candi, menemukan artefak itu dikaji dengan ilmu bantu sejarah lainnya. Jadi sejarah itu tidak mampu berdiri sendiri karena perlu bantuan dari ilmu lain, ya. Oke, itu sejarah secara konsepnya, konsep dasarnya. Nah, asal kata sejarah ini mungkin kalian sudah familiar di jenjang pendidikan sebelumnya sudah belajar apa itu sejarah. Sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syajaratun, ya. Artinya itu pohon. Kenapa sejarah identik dengan pohon? Oke, kita lihat ilustrasi gambar di samping. Ada pohon dan juga silsilah keluarga, ya.
Pohon ini tumbuh dari atau terdiri dari beberapa unsur. Ada akar, ada batangnya mungkin, tubuh pohonnya, daunnya, rantingnya. Nah, dari akar sampai ke daun itu terlihat seperti silsilah keluarga. Jadi yang awalnya satu, yang awalnya kecil bisa rindang, bisa rimbun, menghasilkan beberapa ranting, cabang, dan juga daun. Nah, begitupun dengan sejarah yang identik dengan, dulu itu identik dengan kehidupan kerajaan. Nah, kehidupan kerajaan ini identik dengan silsilah para rajanya. Jadi, suatu kerajaan itu awalnya itu hanya didirikan oleh satu raja, dia mempunyai keturunan banyak, ya, saking mungkin banyaknya, waktu berselang dia mempunyai keturunan lainnya, dilanjutkan kekuasaan kerajaan itu sehingga membentuk silsilah keluarga yang seperti diilustrasikan di gambar di samping. Jadi intinya sejarah itu perkembangan yang awalnya sederhana menjadi kompleks, yang awalnya satu menjadi banyak, ya. Jadi sejarah itu identikan dengan pohon dan silsilah kerajaan. Nah, arti luasnya sampai sekarang sejarah itu menceritakan tentang aktivitas manusia, tidak hanya diidentikan dengan silsilah kerajaan saja. Oke, nah itu asal muasal dari kata sejarah. Tapi sejarah itu tidak hanya identik dengan kata sejaratun. Beberapa negara juga pasti mempunyai istilah lain, ya. Ada history dari Inggris, ada historia dari Yunani, ada storia dari Italia, dan begitupun di negara kita ada beberapa macam penyebutan sejarah, ya, tapi mungkin bergeser maknanya, ya. Ada babad, tambo, ada pustaka. Begitupun istilah yang hampir mirip dengan sejarah meskipun tidak bisa dikategorikan dalam sejarah, ya, karena di sana ada unsur-unsur mistis atau mitos, hal-hal yang di luar nalar. Legenda, ada mitos, ada fabel, ya, itu kan cerita-cerita rakyat, tapi tidak sama dengan sejarah karena dibungkus dengan hal-hal yang di luar nalar, ya. Nah, itu nama lain sejarah. Nah, yang selanjutnya ada tokoh atau ahli dalam sejarah. Jadi sejarah ini banyak beberapa ahli dari Eropa, dari Afrika, dari Timur Tengah, dan khususnya dari negara kita juga yang mengawali penulisan sejarah, ya, secara ilmiah gitu. Nah, jadi ada beberapa tokoh. Yang pertama yang paling terkenal itu ada Herodotus dari Yunani, ada Ibnu Khaldun dari Tunisia, dan juga ada Sartono Kartodirjo, salah satunya dari Indonesia. Banyak dari Indonesia sejarawan, ada Muhammad Yamin, ada Pak Ismaun, dan yang lainnya. Nah, ada Herodotus yang akan kita titik beratkan. Tokoh ini identik dengan sebutan Bapak Sejarah, ya, karena mengawali penulisan sejarah, ya. Dia adalah salah satu filsuf dari Yunani. Oke. Selanjutnya ada 3 unsur atau konsep dalam sejarah, ya. Jadi sejarah ini terdiri dari beberapa konsep atau unsur. Yang pertama ada manusia itu sendiri, yang kedua ada ruang, yang ketiga ada waktu, ya. Yang pertama, manusia. Jadi manusia seperti yang dijelaskan awal tadi sebagai objek dari kajian sejarah. Jadi sejarah itu mengkaji tentang kehidupan aktivitas manusia di masa lampau. Kalau masa kini itu objek kajiannya sosiologi dan ilmu rumpun sosial lainnya. Nah, manusia ini di dalam sejarah dibagi menjadi 2 bagian peran, ya. Ada objek dan ada juga subjek. Kalau objek, manusia itu sebagai pemeran utama dalam peristiwa tersebut. Jadi objek kajiannya. Contohnya, dalam peristiwa proklamasi, objek kajiannya itu pasti tokoh pentingnya itu adalah Soekarno dan Hatta
golongan tua dan golongan muda lainnya. Jadi objeknya itu adalah Soekarno dan Hatta. Karena dia yang memiliki peran penting dalam peristiwa besar Indonesia di masa lampau. Jadi objek kajiannya adalah mereka. Beda dengan manusia berperan sebagai subjek dalam sejarah. Itu yang kedua. Nah, subjek itu adalah manusia berperan sebagai penyaji, penulis, ya, peristiwa manusia di masa lampau. Dia berperan untuk menyajikan peristiwa manusia yang ada di masa lampau untuk disajikan di masa kini. Dalam arti sederhananya, manusia pada peran ini merupakan sebagai seorang sejarawan. Jadi manusia meneliti peristiwa di masa lampau, dikumpulkan bukti-buktinya, entah itu wawancara, entah itu dengan cara literasi buku. Nah, dia menganalisis dan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam satu karya. Itu namanya sejarawan, berperan sebagai subjek. Jadi orang yang menyajikannya. Beda dengan objek, objek itu orang yang dikajinya, ya. Nah, itu dua peran besar manusia dalam sejarah. Yang kedua, ada konsep atau unsur tempat, ruang. Di mana di dalam sejarah ini harus ada ruangnya, panggungnya, di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, seperti peristiwa proklamasi tadi, identik dengan peristiwa paling besar, momentum paling besar bagi rakyat Indonesia yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur misalkan. Nah, itu tempatnya, ya. Jadi tempat itu untuk memberikan gambaran bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Ada bekas bangunannya misalkan, ada bekas-bekas upacara proklamasinya, itu ruang, jadi tempatnya. Oke. Yang ketiga, ada waktu. Waktu di sini berperan sebagai pembatas. Jadi proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tahun atau tanggal berapa, misalkan 17 Agustus 1945, ya, ataupun waktu pembatas masa pendudukan Jepang di Indonesia itu berkisar pada tahun berapa, misalkan dari 1942 sampai 1945. Jadi tiap sejarah itu harus ada batasan waktunya, ya. Jadi untuk penanda bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada waktu tersebut. Nah, itu tiga unsur dalam sejarah yang harus ada dalam satu peristiwa. Oke, yang selanjutnya ada konsep perubahan dan kesinambungan dalam sejarah. Jadi perubahan ini adalah suatu kondisi di mana tidak adanya hal yang tidak berubah. Jadi peristiwa tersebut seiring berjalannya waktu itu pasti akan adanya perubahan. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Nah, perubahan ini bisa saja menuju kepada lebih baik gitu ya, positif, ke arah positif, yaitu sebagai langkah progresif. Yang kedua, ada juga perubahannya menuju arah negatif, semakin buruk, yaitu perubahan yang sifatnya regresif. Ada juga perubahan yang sifatnya lama dan mendasar. Nah, di sini identik dengan evolusi. Kita tahu dengan konsep evolusi manusia, ya. Jadi manusia jutaan tahun yang lalu, menurut teori evolusi itu semakin berkembang. Volume otak semakin besar, ya. Cara bertahan hidup semakin canggih, teknologi semakin canggih. Itu adanya perubahan, tapi jangka waktunya sangat lama. Oke. Yang kedua, adanya revolusi. Ini perubahan yang sifatnya cepat dan merubah hal-hal yang paling mendasar. Misalkan adanya revolusi kemerdekaan, ya, perubahan sistem pemerintahan yang awalnya dari Belanda dan Jepang tiba-tiba berubah dikuasai oleh rakyat Indonesia. Itu revolusi. Jadi perubahannya cepat, perebutan kekuasaan yang sifatnya cepat. Itu revolusi. Selain itu, ada juga revolusi dari negara Prancis, dari Amerika, yang awalnya dijajah oleh sistem monarki, ya, di Prancis yang sangat absolut. Misalkan tiba-tiba adanya gerakan rakyat, itu bisa menggulingkan kerajaan.
Selanjutnya ada kesinambungan. Jadi kesinambungan ini identik dengan konsep kausalitas. Kausalitas ini adalah sebab akibat. Di mana ada sebab pasti ada akibatnya. Di mana ada perang dingin pasti ada akibatnya nanti. Ada rasa ingin balas dendam Jerman di Perang Dunia Kedua. Di mana ada Perang Dunia Kedua pasti akan ada akibat dari perang tersebut, yaitu adanya perang dingin. Kenapa ada proklamasi? Sebabnya pasti nanti akibatnya akan ada revolusi kemerdekaan. Nah itu, jadi satu peristiwa itu pasti akan berdampak pada peristiwa selanjutnya. Itu kesinambungan. Jadi ada kontinuitas, ya. Ada istilahnya ada hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah ini dibagi menjadi dua, ya. Ada sinkronik dan juga diakronik, ya. Sinkronik dan juga diakronik. Ini cara berpikir dalam sejarah. Yang pertama, sinkronik ini adalah cara berpikir sejarah dengan memperpendek waktu, tapi memperluas ruang kajiannya. Jadi, cara berpikir ini identik dengan punya hubungan dengan ilmu sosial lainnya, ya, dibantu dengan ilmu sosiologi, antropologi, politik dan yang lainnya, ya. Nah, kajian peristiwa dalam cara berpikir sinkronik ini menitik beratkan pada pola, gejala, karakter, tapi dengan waktu yang terbatas. Oke. Yang kedua, ada cara berpikir diakronik. Jadi cara berpikir diakronik ini cara berpikir yang berkebalikan dengan cara berpikir sebelumnya sinkronik. Meskipun satu sama lain saling melengkapi lah, ada hubungannya. Yang kedua ada diakronik. Itu cara berpikir sejarah di mana cara berpikirnya itu dengan memperpanjang waktu tapi mempersempit ruang kajiannya. Oke. Nah, ciri-cirinya identik dengan konsep kajian ilmu kronologi. Krono itu kan waktu, logi itu logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mengkaji waktu. Nah, kronologi ini dalam sejarah sangat penting. Jadi untuk merunutkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kalau tidak ada kronologi, untuk memahami sejarah itu sangat sulit. Jadi rancu, ya. Contohnya adanya kronologi itu adalah untuk merunutkan peristiwa yang lebih dulu dengan peristiwa yang ada sekarang. Misalkan kronologinya, urutannya, satu manusia purba di Indonesia, lalu datang Hindu Buddha, yang ketiga datang Islam, yang keempat datang pengaruh Nasrani yang dibawa oleh orang-orang Belanda dalam misi kolonialisme dan imperialisme. Yang selanjutnya datang Jepang, yang selanjutnya ada revolusi kemerdekaan, yang selanjutnya ada misalkan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Jadi adanya kronologi itu untuk merunutkan agar sejarah itu berurutan peristiwa yang akan disajikan. Nah, itu diakronik identik dengan kronologi. Nah, di sini juga adanya konsep kausalitas, jadi sebab akibat, ya, karena berurutan kronologi. Yang ketiga, adanya istilah periodisasi atau pembabakan dalam sejarah. Pembabakan dalam sejarah itu untuk memudahkan khususnya pecinta sejarah atau siswa-siswi yang belajar sejarah dalam memahami satu peristiwa. Misalkan dibabakannya, diklasifikasikan bahwa ini identik dengan sejarah Hindu-Buddha, berarti masuk ke bab Hindu-Buddha. Ini masuk ke sejarah Islam, berarti masuk ke pengaruh Islam. Jadi adanya pengklasifikasian satu peristiwa identik dengan peristiwa lainnya disamakan, digabungkan, dibabakan, ya, diperiodisasikan, di episode-episode kan. Selanjutnya ada cara berpikir sinkronik yang tadi kita jelaskan. Kita analogikan dengan satu benda yang familiar kita gunakan
setiap hari itu ada mangkuk. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa cara berpikir sinkronik ini adalah memperpendek waktu tapi memperluas ruang. Kita lihat analogi mangkuk yang ruangnya itu sangat luas, ya, dengan cekungannya itu lebih luas untuk menampung makanan misalkan. Berbeda dengan nanti yang akan dijelaskan piring misalkan ya, lawannya. Nah, mangkuk ini, luasnya ruang ini kalau dianalogikan dalam cara berpikir sejarah itu adalah waktunya terbatas, ya. Misalkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Tapi kajiannya itu sangat luas. Dengan waktu yang terbatas itu, kajiannya itu luas. Misalkan di sana dikaji tentang ideologi, sosial, pertahanan keamanan, ekonomi, dan politik. Jadi dalam satu peristiwa yang pendek, nah kajiannya itu sangat luas. Sehingga dalam cara berpikir sinkronik ini, dimerlukan bantuan dari ilmu lainnya, sosiologi dan yang lainnya. Jadi meskipun waktunya pendek, tapi kajiannya luas. Misalkan, pada awal proklamasi, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia? Misalkan masih banyak beredar mata uang asing, misalkan. Indonesia masih belum stabil. Misalkan. Awal proklamasi, bagaimana kondisi politik Indonesia? Nah, di sana belum mempunyai pemimpin, misalkan. Baru sehari sebelumnya dipilih presiden dan wakil presiden, misalkan. Jadi kajiannya sangat luas, meskipun dalam waktu yang terbatas. Ya, itu identik dengan sinkronik. Yang kedua, ada cara berpikir diakronik. Nah, ini kebalikan dari cara berpikir sinkronik yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, sinkronik itu waktunya pendek, tapi kajiannya itu sangat luas, semuanya dibahas. Beda dengan cara berpikir diakronik, dia itu memperpanjang waktu karena kronologi kan tadi, ya, karena diurutkan. Tapi sempit ruang. Jadi kajiannya tidak terlalu detail seperti sinkronik. Nah, kita ambil satu peristiwa yang sama, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebelum adanya proklamasi kemerdekaan, itu adanya sebab. Nah, ini ada kausalitas, ya. Adanya sebab di peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti diawali dari Perang Dunia Kedua antara Sekutu dengan Jepang, ya. Jepang itu mulai goyah ketika adanya serangan bom di Hiroshima tanggal 6. Dampaknya, Sekutu melakukan serangan lagi menjatuhkan bom atom di Nagasaki tanggal 9. Dari sana, Jepang mulai goyah. Jepang mulai memanggil tokoh Indonesia untuk datang ke Dalat, Vietnam sebagai pusat militer di Asia Tenggara, ya, untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Soekarno dan yang lainnya tanggal 12. Selanjutnya, Jepang mulai menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Dari sana, golongan muda dan golongan tua bersikeras untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sehingga berinisiatif untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, ya, pada tanggal 16 Agustus. Dari sana dampaknya mulai ada persetujuan untuk proklamasi hari esok dan segera menyusun naskah proklamasi, ya. Dan terjadi proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi kajiannya itu tidak terlalu detail, tapi runutan waktunya banyak, kronologi, ya, berurutan. Nah, itu cara berpikir diakronik, ya. Terima kasih. Cukup sekian materi yang disampaikan sebagai pengantar dalam belajar sejarah dasar, ya. Nanti kita akan membahas secara detail materi yang lainnya, yakni tentang manusia purba, pengaruh Hindu-Buddha, dan Islam. Oke, terima kasih atas perhatian, atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.